Assalamualaikum sahabat beriman, bagaimana keadaan hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat 41 ayat 53. Al-Quran bukan kitab pengetahuan atau sains, tapi di dalam Al-Quran, sains sudah termasuk di dalamnya. Kini para ilmuwan seluruh dunia, terutama dari Eropa dan Amerika, mulai membaca dan menyelidiki alam ini melalui Quran. Di dalam Quran terdapat beberapa tanda dan ilmu yang beberapa di antaranya mengenai astronomi, fisika, bahkan biologi, termasuk bagaimana alam semesta ini diciptakan, manusia diciptakan, hingga struktur dari atmosfer. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kitab kedokteran atau teknik, bukan kitab astronomi atau kimia yang menghimpun berbagai informasi ilmiah, ilmu-ilmu tersebut. Sekali lagi, ia hanya kitab hidayah ilahi bagi perilaku manusia. Berikut ini 13 dari banyak bukti Al-Quran itu firman Allah, mukjizat Nabi yang terus datang, padahal Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW atau pemilik mukjizatnya telah tiada 14 abad silam. Sebuah mukjizat yang hanya ada pada Nabi Muhammad, tidak terhadap nabi-nabi lainnya, di mana nabi yang lain mukjizatnya kini hanya tinggal cerita, tanpa kita bisa menyaksikannya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baik tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video syiar Islam terbaru dari channel Madinatul Rasul. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Yang pertama, sesak dada yang dialami astronot atau pilot. Ketika beberapa orang astronot atau pilot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya, mereka akan menjawab, "Kami merasakan semakin sesaknya dada kami. Setiap kali mereka menambah ketinggian di udara, sampai-sampai kami merasa tercekik karena tak mampu bernafas akibat semakin berkurangnya kadar oksigen." Realita ini belum diketahui sebelumnya. Orang menganggap bahwa udara tersedia sampai ke planet-planet dan bintang-bintang yang ada di langit. Satu hal yang ajaib, zaman Nabi Muhammad belum ada yang namanya pilot. Akan tetapi, coba maknai ayat Al-Quran berikut ini. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Dengan penjelasan, barang siapa berhak disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal-amalnya yang buruk dan permusuhan terhadap Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dadanya sempit bila mendengar mauziah atau nasihat yang mengingatkannya tentang kebenaran Islam, seperti sempitnya dada orang yang naik ke langit. Hal ini tidak diketahui manusia yang tidak beriman sebelum mereka menggunakan pesawat terbang. Lalu apakah Nabi Muhammad SAW memiliki pesawat khusus untuk menyampaikan informasi ini? Atau apakah yang disampaikan semata wahyu yang berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua, pusat perasa di kulit. Dulu orang percaya bahwa saraf perasa terdapat di seluruh tubuh dengan kepekaan yang sama. Namun ilmu pengetahuan modern mengungkap kekeliruan ini. Ternyata pusat kepekaan terhadap rasa sakit dan lainnya terletak pada kulit, di mana jarum suntik hanya terasa sakit pada kulit. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan hakikat ini sebelum penemuan para ahli, padahal Muhammad bukan orang yang mengerti kedokteran. Perhatikan bunyi ayat di bawah ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Dengan penjelasan, perasaan sakit menerima azab terpusat pada kulit mereka, dan apabila kulit itu telah hangus matang, mereka tidak merasakan azab lagi.
Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ciptaannya menggantinya dengan kulit yang baru agar mereka tetap merasakan azab. Apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alat-alat bedah khusus untuk mengetahui informasi ini? Atau apakah ini hanyalah bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan dengan ilmunya? Yang ketiga, nebula atau teori Big Bang. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 37 hingga 38. Nebula yang dikenal dengan teori ledakan besar atau Big Bang adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar. Empat, kesempurnaan di alam semesta. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukanmu sesuatu yang cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam satu keserasian. Bintang, planet, dan bulan beredar pada suhunya masing-masing dan dalam sistem yang ditempatinya masing-masing. Terkadang galaksi yang terdiri atas 200 hingga 300 miliar bintang bergerak melalui satu sama lain. Selama masa peralihan dalam beberapa contoh yang sangat terkenal yang diamati oleh para astronom, tidak terjadi tabrakan yang menyebabkan kekacauan pada keteraturan alam semesta. Yang kelima, orbit. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Bintang, planet dan bulan berputar pada sumbunya dan sistemnya. Dan alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur. Semuanya bergerak pada orbit tertentu. Enam, perjalanan matahari. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Berdasarkan perhitungan para astronom, akibat aktivitas galaksi kita, matahari berjalan dengan kecepatan 720.000 km per jam menuju solar apex, suatu tempat pada bidang angkasa yang dekat dengan bintang Vega. Yang ketujuh, bumi dilapisi oleh atmosfer sebanyak 7 lapis untuk melindungi bumi. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Atmosfer bumi ternyata terbentuk dari 7 lapisan. Berdasarkan Ensiklopedia Americana halaman 9 dari 188 halaman, lapisan-lapisan yang berikut ini bertumpukan bergantung pada suhu, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer. Delapan, gunung mencegah gempa bumi. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakannya pada segala macam jenis binatang. Quran Surat Luqman ayat 10. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 7. Informasi yang diperoleh melalui penelitian geologi tentang gunung sangatlah sesuai dengan ayat Al-Quran. Salah satu sifat gunung yang paling signifikan adalah kemunculannya pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan saat saling mendekat dan gunung ini mengikat. Informasi yang diperoleh melalui penelitian geologi tentang gunung sangatlah sesuai dengan ayat Al-Quran. Salah satu sifat gunung yang paling signifikan adalah kemunculannya pada titik pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan saat saling mendekat dan gunung ini mengikat lempengan-lempengan tersebut. Dengan sifat tersebut, pegunungan dapat disamakan seperti paku yang menyatukan kayu. Selain itu, tekanan pegunungan pada kerak bumi ternyata mencegah pengaruh aktivitas magma di pusat bumi agar tidak mencapai permukaan bumi, sehingga mencegah magma menghancurkan kerak bumi. 9. Air laut tidak saling bercampur.
Dia membiarkan dua lautan yang mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Pada ayat di atas ditekankan bahwa dua badan air bertemu, tetapi tidak saling bercampur, akibatnya ada batas. Bagaimana ini dapat terjadi? Biasanya bila air dari dua lautan bertemu, diduga airnya akan saling bercampur dengan suhu dan konsentrasi garam cenderung seimbang. Namun kenyataan yang terjadi berbeda dengan yang diperkirakan. Misalnya, meskipun Laut Tengah dan Samudra Atlantik serta Laut Merah dan Samudra Hindia secara fisik saling bertemu, airnya tidak saling bercampur. Ini karena di antara keduanya terdapat batas. Di Selat Gibraltar lebih terlihat lagi, antara air di Selat Gibraltar dengan Laut Mediteran terdapat perbedaan warna yang jelas yang menjadi batas antara keduanya. 10. Dua kode dalam besi. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat ini melibatkan dua kode matematika yang sangat menarik. Al-Hadid atau besi adalah surat ke-57 di dalam Al-Quran. Nilai numerik dalam sistem abjad Arab. Setiap huruf memiliki nilai numerik. Huruf-huruf dari kata Al-Hadid jumlahnya sama dengan 57, yakni nomor massa besi. Nilai numerik atau abjad dari kata hadid atau besi sendiri, tanpa penambahan al, jumlahnya 26, yakni nomor atom besi. 11. Black hole. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tak tampak yang bergerak sangat cepat. Quran Surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Black hole adalah planet yang ditandai dengan densitas yang tinggi dan gravitasi yang kuat. Tempat zat dan semua bentuk energi termasuk cahaya tidak mungkin lepas dari perangkapnya. Disebut lubang hitam karena ia sangat gelap tak terlihat, dengan kecepatan geraknya diperkirakan mencapai 300.000 km per detik. Black holes dianggap sebagai fase tua kehidupan bintang yang didahului ledakan dan zatnya kembali menjadi nebula. 12. Tanah terendah di bumi. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat atau terendah, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Quran Surat Ar-Rum ayat 2 dan 3. Fakta menarik telah ditemukan baru-baru ini. Dengan bantuan gambar satelit adalah daerah sekitar Laut Mati atau terletak di Great Rift Valley, memiliki ketinggian terendah di bumi. Bahkan, titik terendah di bumi adalah garis pantai Laut Mati dengan ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa wilayah Rift Valley di sekitar Laut Mati adalah apa yang dimaksud dalam Quran dengan tanah terendah. Ini adalah keajaiban dari Quran, karena tidak ada yang bisa mengetahui dan meramalkan fakta tersebut di abad ke-7, karena satelit dan teknologi modern tidak tersedia pada saat itu. Sekali lagi, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW telah benar-benar menerima wahyu dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Alam semesta berkembang, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Alam semesta ini telah dan akan berkembang atau bergerak terus-menerus. Pada awal abad 20, saintis dari Rusia Alexander Friedman dan astronomis Belgia George L. memukakan dan mengkalkulasikan melalui jarak dan hitungan angka dan mengeluarkan teori bahwa alam semesta itu bergerak. Fakta ini dibuktikan kembali oleh para ahli pada tahun 1929 dengan teleskop oleh Edwin Hubble, astronomi Amerika, yang mengemukakan bahwa bintang-bintang dan galaksi bergerak saling mendekati atau menjauhi. Itulah tadi beberapa mukjizat Al-Quran akhir zaman yang menghebohkan para ilmuwan. Itu baru saja yang baru manusia jangkau. Lebih daripada itu, manusia harus terus-menerus menggali isi yang ada dalam Al-Quran. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka dan unlike saja jika tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.